Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Agus Priyanti Kanensis Mandiri, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Arden Prasetyo, nomor absen 5. Nama saya Vanessa Putri Lailatul Septia Zahrani, absen 12. Nama saya Indah Mustika Ayu, nomor absen 15. Nama saya Laila Nur Aini, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Safira Naralia, absen 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mustika Ayu, perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan bab limit fungsi aljabar. Mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu apa itu limit. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut ini ya. Subbab limit fungsi aljabar yang akan saya bahas yaitu 1. Pengertian limit fungsi aljabar, 2. Sifat-sifat limit fungsi aljabar, yang ketiga metode penyelesaian limit fungsi aljabar, yang keempat bentuk limit fungsi aljabar. Pengertian limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ya. Misalkan terdapat satu fungsi fx, x kuadrat min 4 per x min 2. Jika x tidak sama dengan 2, tentukan nilai limit fx untuk nilai x yang mendekati a jika ada. Untuk menentukan limit fungsi aljabar di x yang mendekati a, kita bisa menggunakan tabel di bawah ini. Jika disubstitusikan nilai x dari kanan dan kiri, maka nilainya akan sama, yaitu mendekati 4. Sehingga hal ini dapat dituliskan limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk nilai x yang mendekati 2 dari kiri. Dan limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk nilai x yang mendekati 2 dari kanan. Jadi hasil limit fungsi aljabarnya yaitu limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk nilai x yang mendekati 2 adalah 4. Disajikan dalam grafik seperti di bawah ini. Limit fx untuk nilai x yang mendekati a sama dengan L. Artinya jika x mendekati a tetapi tidak sama dengan a, maka nilai fx mendekati nilai L. Jika fungsi fx terdefinisi pada selang terbuka L, maka limit fx untuk nilai x yang mendekati a sama dengan hasil limit fungsi aljabarnya. Akan sama di luas kanan dan kirinya. Jika limit fx untuk nilai x yang mendekati a dari kiri sama dengan L1 dan limit fx untuk nilai x yang mendekati a dari kanan sama dengan L2, di mana L1 tidak sama dengan L2, maka limit fx untuk nilai x yang mendekati a tidak ada. Yang kedua, sifat-sifat limit fungsi aljabar. Misalkan fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a dengan k dan a adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Maka sifat-sifat limit fungsi aljabarnya antara lain: yang pertama, sifat-sifat limit fungsi aljabar ada 8. Contoh soalnya yaitu sifat-sifat limit k untuk nilai x yang mendekati a sama dengan k. Contohnya limit 3 untuk nilai x yang mendekati 2 sama dengan 3. Sifat yang kedua yaitu limit x untuk nilai x yang mendekati a sama dengan a. Dapat kita lihat contoh soalnya, yaitu limit x untuk nilai x yang mendekati 2 sama dengan 2, dan sifat-sifat limit lainnya. Yang ketiga adalah metode penyelesaian limit fungsi aljabar. Ada beberapa metode penyelesaian untuk limit fungsi aljabar sebagai berikut. 1. Metode substitusi. Yang kedua, metode pemfaktoran. Yang ketiga, metode membagi pangkat tertinggi penyebut. Yang keempat, metode mengalihkan dengan akar sekawan.
Yang pertama, metode substitusi. Metode substitusi adalah metode yang langsung memasukkan nilai peubah dari suatu variabel. Contoh soal, limit 3x untuk min 1 untuk nilai x yang mendekati 1, maka kita dapat substitusikan x-nya diganti dengan angka 1, yaitu 3 kali 1 min 1 dikurangi 1 sama dengan 2. Sehingga fungsi limit aljabarnya yaitu limit 3x min 1 untuk nilai x yang mendekati 1 sama dengan 2. Yang kedua adalah metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran digunakan jika metode substitusi menghasilkan nilai limit yang tak terdefinisikan. Metode pemfaktoran dilakukan dengan menentukan faktor persekutuan antara pembilang dan penyebut. Contoh soal, limit x pangkat 3 ditambah 8 per x plus 2 untuk nilai x yang mendekati min 2 adalah, kita substitusikan langsung diperoleh 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Kemudian kita coba untuk menggunakan cara pemfaktoran. Caranya kita substitusi dulu, nilai x-nya diganti dengan angka 2 dan setelah difaktorkan hasilnya yaitu 12. Yang ketiga yaitu metode membagi pangkat tertinggi penyebut. Metode mengalihkan dengan akar sekawan berikut adalah contoh soalnya. Limit akar 3 plus x dikurangi akar 2x per 3 min x untuk nilai x yang mendekati 3. Caranya kita kalikan dengan akar sekawannya yaitu akar 30 plus 1 min akar 2x, kemudian setelah dihitung substitusikan nilai x menjadi 3. Setelah itu rasionalkan penyebut, kalikan pembilang dengan akar 6, maka hasilnya akan ketemu 1 per 12 akar 6. Yang keempat adalah metode mengalihkan dengan akar sekawan. Metode ini dipakai apabila dalam metode substitusi akan langsung menghasilkan nilai limit yang irasional. Fungsi akan dikalikan dengan akar sekawannya. Supaya bentuk limit tersebut tidak irasional, sehingga dapat dilakukan kembali substitusi langsung nilai x min c. Yang keempat, bentuk hasil limit fungsi aljabar. Bentuk hasil limit fungsi aljabar dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk tentu dan bentuk tak tentu. Yang pertama, bentuk tentu, merupakan bentuk limit yang nilainya sudah diperoleh secara langsung. Hasil limit bentuk tentu yaitu A per A per 0 sama dengan tak hingga, 0 per B sama dengan tak hingga, dengan A dan B anggota bilangan real. Yang kedua, bentuk tak tentu, merupakan bentuk limit yang nilainya belum dapat diperoleh secara langsung. Hasil limit bentuk tak tentu yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga sampai tak hingga pangkat tak hingga dengan A, B anggota bilangan real.